Shalom semuanya bagi teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan renungan kita pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya bernama Repianusia. Saya biasa dipanggil Repi, dan ini adalah pelayanan perenungan perdana saya di channel YouTube Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom Palu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah melalui setiap perenungan kita dan apa yang disampaikan melalui channel ini boleh memberkati kita semua. Dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini, saya akan mengajak Bapak Ibu teman-teman semua yang menonton video ini untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang bertata atas kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut dan kami siap menikmati firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan kita pada saat ini ialah dalam surat 1 Korintus pasal ke-10 surat 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10 sampai 17. Ya, saya akan membacakan bagi kita semua di bawah perikop perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dalam sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluargaku tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan kita pada saat ini menjelaskan dan memberitahukan kepada kita semua keadaan, situasi atau apa yang sedang dialami oleh orang-orang percaya yang ada di jemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi ada sebuah persoalan yang sedang dialami oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus, ialah tentang perselisihan antara mana yang mereka pilih untuk mengikuti. Ya, kalau kita perhatikan dan baca di ayatnya yang ke-12, di sana ada yang mengatakan saya dari golongan Paulus, golongan Apolos dan seterusnya. Nah, inilah permasalahan yang sedang dialami oleh jemaat di Korintus. Nah,
yang menjadi perenungan kita, apa yang menjadi penyebab kenapa sampai jemaat yang ada di Korintus ini, kalau saya boleh mengatakan, memilah-milah, sampai mengatakan bahwa saya ini golongan Paulus, sampai mengatakan saya juga golongan Kristus. Nah, saya merenungkan secara pribadi dan mencari tahu apa sih yang menjadi penyebabnya sampai jemaat ini memiliki pemahaman yang berbeda. Apakah ini disebabkan oleh ajaran-ajaran yang disampaikan kepada mereka, atau ada hal lain yang dapat memicu mereka sehingga mereka mempunyai pemahaman yang berbeda. Sementara kalau kita berpikir apa yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Korintus, kalau misalnya itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berarti fokusnya adalah Injil Kristus, ialah Sang Kristus yang disampaikan. Nah, dan saya telah mencari tahu apa penyebabnya, dan ini juga dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-18 sampai ke-31, di sana sangat memberitahukan kita, sangat jelas dituliskan apa sih sebenarnya kenapa mereka ini bisa memilah-milah sehingga tidak memiliki satu fokus lagi, ialah kepada Sang Kristus. Sementara yang diharapkan Paulus kepada jemaat di Korintus supaya mereka tetap bersatu memandang Sang Kristus, bukan kepada yang lainnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, alasannya kenapa sampai jemaat yang ada di Korintus mengalami pemahaman atau memilah-milah, mau mengikut ini, mau mengatakan diri saya pengikut ini dan sebagainya. Nah, jelas sekali dituliskan di ayat ke-18 sampai 31. Ya, karena di sana mereka telah menerima ajaran yang kurang sehat, bisa kita katakan kurang sehat, di mana di ayat yang 20 dikatakan di sana, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dilanjutkan ayat ke-21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, jelas sekali di kalimat terakhir di ayat yang ke-21, oleh kebodohan pemberitaan Injil. Berarti kalau kita berpikir secara logika, ada ajaran yang tidak baik sehingga terjadi perselisihan di dalam jemaat yang ada di Korintus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi perenungan kita, yang menjadi nasihat yang boleh kita renungkan bersama pada saat ini. Bapak Ibu, mari kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan supaya hikmat dari Tuhan memberikan kita kekuatan dan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengandalkan sesama kita manusia, walaupun sekalipun dia adalah hamba Tuhan yang sudah jam terbangnya tinggi, tetapi kalau itu didasarkan oleh kepintaran sendiri, itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Bahkan juga apa yang disampaikan
berfokus pada dirinya, tidak lagi akan kebenaran firman Tuhan, yang berfokus kepada Sang Kristus. Nah, demikian juga apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya mereka tetap bersatu, seia sekata, untuk menuju memberikan iman mereka dan pengharapan mereka tertuju hanya kepada Sang Kristus. Nah, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali supaya kita sebagai hamba-hamba Tuhan boleh mengajarkan apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan kepada jemaat juga diberikan pemahaman supaya tidak membeda-bedakan, ya, membeda-bedakan apa yang disampaikan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Dan jika hal itu bertujuan dan memiliki satu fokus, ialah Sang Kristus, maka kita sebagai jemaat Tuhan percaya sepenuhnya, karena semua fokus yang dibicarakan firman Tuhan tertuju kepada Sang Kristus, Sang Juru Selamat. Demikian perenungan kita pada malam hari ini. Biarlah perenungan ini boleh memberkati kita semua. Sampai jumpa di video perenungan kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu boleh mengajarkan kami semua pada saat ini untuk boleh tetap setia kepadamu, baik dalam ajaran yang disampaikan, dan terlebih kami sebagai jemaat-Mu untuk mencerna kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami, memfokuskan kami untuk tetap berfokus kepada Sang Kristus yang adalah Sang Juru Selamat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.